Tiada yang mustahil bagimu. Mari naikkan dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku, haleluya. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau kami Tuhan sanggup berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami sanggup Tuhan mengadakan ibadah di tempat ini. Kekuatan yang bersumber dari Engkau itu Tuhan, melewati badai apapun, ada rancangan-Mu yang luar biasa. Engkau beri kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan keluar lebih daripada penghuni. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Segala situasi kondisi di sekeliling kami bisa mengalami perubahan, tetapi janji-Mu ya dan amin. 1000 rebah di sebelah kanan kami, 10.000 rebah di sebelah kiri kami. Kami anak-anak-Mu tetap kuat kokoh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini. Ketika Engkau senang Tuhan, maka segala sesuatu yang ilahi yang kami nantikan Engkau kerjakan dengan dahsyat buat setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Dan hamba-Mu mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu menyadari banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai di dalam mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih pujian penghormatan. Kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, setiap kita percaya dan yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom warga kerajaannya dikasihi Tuhan. Mari siang hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 100. Mazmur berapa? Mazmur yang sudah menerima undangan. Undangannya sudah diterima. Tadi sama Pak Wi sudah diterima ya. Betul?
Saya tadi pagi itu juga sempat dihebohkan dengan yang namanya Kisah Para Rasul. Saya juga lagi menyariin karena kacamata saya itu menghilang, nggak tahu lenyap kemana, saudara. Itu yang di dalam itu ulahnya. Yang ini yang saya pakai itu agak burung-burung, tapi saya bisa melihat dengan jelas itu Ibu Dewi itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-25, betul? Temanya apa? Langkahku tidak goyah, betul? Kita akan baca satu ayat saja dengan suara yang antusias sehingga surga di atas kita terbuka. Kalau surga di atas kita terbuka, segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan, pasti, katakan pasti. Pasti Tuhan alirkan dan penuhkan dalam perbendaharaan kita. Amin. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-25, 23. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi 23. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah aku tidak goyah, aku tidak goyah. Berbagai tantangan yang pasti, katakan pasti, ada di depan saudara dan saya. Jadi menjadi anak-anak Tuhan, jangan doanya dibuat semuanya lancar-lancar, bahaya loh saudara. Nek semuanya dibuat lancar-lancar, lah kapan imannya itu? Ya, justru ketika ada tantangan itu membuat langkah saudara dan saya tetap tegak berdiri mengikut Tuhan, atau nyeleweng ke kanan atau ke kiri. Nah, berbagai macam tantangan yang ada di depan saudara dan saya. Ya. Seringkali perjalanan kehidupan saudara dan saya tidak seindah yang kita bayangkan. Saudara dan saya bisa, dan seringkali kita sebelum melakukan sesuatu melakukan dulu yang namanya perencanaan. Tetapi seringkali ya, yang saudara dan saya rencanakan itu seringkali mandek di tengah jalan. Bukan berarti saudara dan saya salah. Itu seizin, sepengetahuan Tuhan. Saat hal itu diizinkan Tuhan, apakah engkau dan saya tetap setia, tetap tidak goyah mengikut Tuhan, atau sebaliknya? Nah, aku sudah doa ini dan itu, tetapi kok Tuhan izinkan? Nah, sekali lagi saya tekankan, ikut Tuhan tidak jaminan semuanya lancar. Ikut Tuhan, masalah pergumulan justru Tuhan akan ubah menjadi mukjizat besar, karena Tuhan Allah yang memegang. Katakan memegang. Dia Tuhan Allah yang memegang tangan kanan saudara dan saya. Haleluya, amin. Ya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya kesaksian sedikit. Ada sepasang muda-mudi saudara ya, yang sedang menjalin hubungan asmara atau hubungan cinta. Sebelum mereka masuk di dalam bahtera rumah tangga, sudah sekian lama mereka menjalin hubungan ya. Yang namanya orang jatuh cinta, pacaran itu rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Senang. Orang berkata apa? Kayak lencung, rasanya seperti apa? Duduk di bawah pohon itu dicokoti nyamuk, tetapi tak kerasa karena lebih besar apa? Rasa perkataannya demikian. Oh sayangku, mau udan, beledek, banjir, aku tetap datang ke rumah. Nah, cuma udan, beledek, banjir, tidak masalah, pasti aku tetap apel ke rumahnya. Cintanya menggebu-gebu, cintanya berapi-api. Itu apa? Seseorang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Nah, saat ini Tuhan mau mendapati anak-anaknya. Adakah cinta yang menggebu-gebu itu? Masih adakah cinta yang menggebu-gebu, yang berapi-api itu didapati Tuhan di dalam diri saudara dan saya?
Haleluya. Masih ada? Masih ada? Seringkali cinta itu pudar oleh karena apa? Persoalan, masalah, dan sebagainya. Tetapi dari awal saya katakan, masalah pergumulan itu justru Tuhan izinkan untuk saudara dan saya. Imannya kuat, langkah kita tidak goyah. Haleluya. Amin. Amin. Coba tengok kanan kirimu, masih ada cinta kan? Masih ada. Amin. Biarlah siang hari ini, bukan cuma siang hari, tetapi sampai garis finish, Tuhan mendapati cinta yang berapi-api itu ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Katakan lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa, benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, bukti kalau Tuhan itu melihat saudara dan saya cinta kepada Dia. Nah, saat segala sesuatu yang engkau sayangi, yang engkau eman-eman itu diberedari, diambil Tuhan, tetapkah engkau dan saya setia? Nek semuanya lancar-lancar, baik-baik saja, banyak orang bisa, semuanya bisa. Betul? Tetapi justru ketika segala sesuatu yang terindah, yang tak eman-eman, yang tak sayangi loh Tuhan, itu Tuhan izinkan diambil. Di situ akan keluar, katakan keluar. Engkau dan saya tetap mencintai Dia atau baik-baik Tuhan. Haleluya. Jadi ikut Tuhan tidak selamanya jalan tol mulus. Ikut Tuhan diwarnai dengan yang suka dan duka. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya langkah saudara dan saya tidak goyah, pergumulan, kerumitan, sakit, penyakit, apapun yang engkau dan saya alami, seizin, sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan mau ya, supaya langkah saudara dan saya tidak goyah. Kuncinya apa? Supaya melewati kerumitan hidup ini, langkah saudara dan saya itu tetap kuat, tidak goyah. Kuncinya sangat sederhana. Kita baca lagi ayat yang ke-25, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-25, kita baca 2, 3. Sebab Daud berkata tentang Dia, ya tentang Tuhan, aku senantiasa memandang, katakan memandang, memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di mana? Tuhan berdiri di mana? Tuhan ada, berdiri di sebelah kanan saudara dan saya. Sehingga melewati apapun, langkahmu tidak goyah. Untuk saudara dan saya, langkah kita tidak goyah, tetap kuat, tetap kokoh. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yaitu sangat sederhana. Apa Bu Ana? Kuncinya yaitu mata, katakan mata. Mata yang memandang kepada Tuhan. Kuncinya apa? Mata yang memandang kepada Tuhan. Jangan masalah ditelok, dipikiri terus, akhirnya apa? Stres. Ya. Kalau sudah stres, Tuhan, aku sudah melayani Engkau loh. Aku sudah tenanan, kurang apa Tuhan? Nah, ini namanya kurang aja. Ya. Kalau saudara dan saya belajar membawa mata ini terus memandang kepada Tuhan, itu yang menjamin, itu yang membuat langkah saudara dan saya tidak goyah. Dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Lah prakteknya bagaimana Bu?
Seorang ibu berkata kepada saya, saudaraku, pergumulan itu berat banget tuh, ya, boleh dikata seberat gunung aku tuh tidak melihat titik terang pun, abot banget tuh di dalam rumah tangga, segunung masalahku, di dalam pelayananku banyak tantanganku. Bahkan baru-baru ini Bu, pasanganku di PHK. Pergumulanku Bu seperti ini, tetapi saya tetap mengambil keputusan untuk tetap memandang, katakan memandang kepada Tuhan. Ini tidak mudah dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Sulit, memang sulit kalau saudara dan saya berjalan menurut daging. Tetapi kalau saudara dan saya berjalan dituntun oleh pertolongan Roh Kudus, apa yang sulit itu bisa saudara dan saya lakukan dengan sukacita. Orang dunia berkata bodoh, tetapi ingat, hikmat Tuhan itu dipandang kebodohan oleh dunia. Betul? Amsal mengatakan demikian. Jadi nek saudara membandingkan dirimu dengan dunia, ya jauh, ora cocok, ora klop, ya. Ora cocok, ora klop. Di saat badai topan kehidupan mewarnai kehidupan saudara dan saya, seperti ibu tadi itu, bertubi-tubi masalahnya. Pasangannya sekarang sedang nganggur, masalah perekonomian rumah tangganya, anaknya di keluarganya isinya bentrok saja. Tetapi luar biasa ibu ini, tidak sembarangan membuka mulut mengucapkan perkataan yang sia-sia. 1-2 kali mungkin keceplosan itu wajar, tetapi segera apa? Dicabut, diselesaikan. Kalau enggak itu menjadi pijakan, buka celah buat iblis. Mata yang memandang kepada Tuhan itu seperti apa Bu? Seperti yang dialami ibu tadi. Meskipun berbagai ragam persoalan pergumulan yang dialaminya, aku tetap Bu tidak meninggalkan yang namanya baca Alkitab. Aku tetap Bu tidak meninggalkan yang namanya doa. Itu yang dinamakan mata ini tetap memandang kepada Tuhan. Aku tetap Bu tidak meninggalkan yang namanya ibadah. Itu yang dinamakan mata yang memandang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga persoalan serumit, seruat apapun tidak membuat ibu ini goyah. Tetapi persoalan yang begitu rumit justru membuat ibu ini mengalami yang namanya perjumpaan, pengalaman yang indah dengan Tuhan. Oleh karena apa? Dia mengambil langkah yang tepat, yaitu apa tadi saudara? Mata, katakan mata. Mata yang memandang kepada Tuhan. Seperti pujian mengatakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saat di hadapan saudara tidak ada harapan, harapan sudah mustahil, tidak mungkin. Saat inilah saudara dan saya waktunya bawa mata ini tetap memandang kepada Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datangnya dari mana? Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan, katakan Yesus, Yesus harapan dalam hidupku. Lembah kelam sekalipun yang saat ini saudara alami, jangan menjauh dari Tuhan, ya.
Bagaimana kalau saudara menjauh dari Tuhan? Bukan dalam padang tetapi malah terjerumus. Amsal mengatakan banyak jalan loh yang disangka orang itu lurus tetapi ujungnya jangan kepingin cepat-cepat selesai. Sabar, katakan sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Seperti bayi itu dikandung di dalam rahim itu berapa lama? 9 lebih. Kalau bayi itu kepingin cepat-cepat lahir, normal enggak? Enggak normal, ya, enggak normal. Bisa lahir tapi prematur dan kebanyakan meninggal. Begitu pula dengan saudara dan saya. Sabar, nunggu waktunya Tuhan. Amin. Mazmur 17 kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. Tolong dibacakan. Yang ketemu tolong dibacakan. Mazmur 17 tolong dibacakan ayat yang ke-15. Mazmur 17 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Betul yang dibaca Pak Wi? Betul? Mazmur berapa? 17 ayat yang ke-15. Di saat saudara dan saya membaringkan diri, katakan membaringkan diri. Membaringkan diri atau tidur. Nah, ojo yang dieling-eling, orang yang menyakitimu, orang yang mengecewakanmu. Tetapi yang diingat apa? Yang diingat apa? Kebaikan Tuhan. Saat engkau dan saya membaringkan diri tidur, yang diiling-iling apa? Kebaikan Tuhan. Jangan diiling-iling orang-orang yang merugikanmu, menyakitimu, tetapi ingatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus, engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Yesus, engkau ajaib bagiku. Katakan sama-sama. Yesus, engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau lakukan, perbuatan tanganmu, Yesus, engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat pasti ada bagiku. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kesembuhan ilahi kami terima. Yesus, engkau ajaib bagiku. Biar keajaibanmu Tuhan kami terima. Tak mungkin bagimu semua yang kau lakukan, perbuatan tanganmu, Yesus, engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
mujizat pasti ada bagiku. Katakan mujizat, mujizat, katakan mujizat, mujizat pasti ada bagiku. Seperti kesaksian Pak Wi tadi ya, jemaat yang di Besuk tadi, usianya sudah tua, matanya sudah tidak bisa melihat, tetapi luar biasa imannya kuat, imannya kuat. Makanya dari mimbar ini sering kali saya katakan, pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan selama engkau dan saya masih kuat. Haleluya. Nek nuruti gawean itu tidak ada habisnya, saudara. Saya sendiri pun juga bukan di rumah tengok-tengok, enggak. Yang namanya pekerjaan rumah, dari bangun jeglek sampai nanti mau tidur itu ada saja. Tetapi saya bersyukur ya, sesibuk apapun, kalau Bapak Ibu siang hari ini berada di tempat ini, karena percaya Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita. Amin. Itu yang membuat langkah saudara dan saya tidak goyah. Haleluya. Dikatakan, dan pada waktu aku bangun, tadi kan waktu tidur yang direnungkan apa? Kebaikan Tuhan, ya. Bukan orang-orang yang menyakitimu, bukan orang-orang yang mendukakanmu, bukan orang-orang yang merugikanmu, ya. Tetapi saat membaringkan diri, saat tidur, yang direnungkan kebaikan Tuhan. Nah, kok keadaanku masih seperti ini? Kalau saudara dan saya masih bisa bernafas, dalam keadaan sehat, itu Tuhan baik. Amin. Di luar sana, di rumah sakit sana, menghirup oksigen mahal, saudara. Ya. Dari kita bersyukur itu, jangan tunggu berkat telepok dulu, enggak. Dari berkat yang kecil yang bisa kita syukuri, nafas kehidupan, tubuh sehat itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Itu contoh prakteknya saudara dan saya. Tidak ngiling-ngiling orang yang menyakitimu, melupakan orang-orang yang mendukakanmu, dan belajar membawa mata ini tetap memandang kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya bangun pagi, saudara dan saya mengalami puas. Katakan puas. Puas karena memandang rupa Tuhan. Memandang rupa Tuhan itu seperti apa toh Bu, Pak? Seperti yang saya alami, meskipun saya itu berjumpa dengan Tuhan cuma di dalam mimpi. Wah, puasnya tuh luar biasa ya. Seringkali mungkin kalau seminggu, 2 minggu atau sekian lama tidak mengalami apa-apa itu rasanya, Tuhan, aku kok kangen ya Tuhan sama Engkau ya Tuhan. Aku kangen sama Engkau Tuhan. Nah, seringkali kita kan lupa seperti itu ya. Bersyukur ya. Sing diingat apa? Berkah, berkah, berkah. Tidak salah saudara dan saya minta berkah. Tetapi percayalah, kalau saudara dan saya belajar membawa mata hidup ini tetap memandang kepada Tuhan, yang namanya berkat itu bonus. Katakan bonus. Bonus, jangan dikejar. Kalau dikejar tambah melayu, tambah mabur. Nek mabur banyak orang Kristen apa jadi sewa. Akhirnya mundur. Haleluya. Tetapi di sini tidak ada yang mundur. Semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin api cintanya semakin membara. Haleluya. Amin. Seringkali ketika saya ngomong seperti ini, Bu Ana ngomong enak. Nah, masalahku gampang. Enggak seperti itu. Justru mengalami masalah seperti ini, Tuhan mau melihat apakah cintamu masih membara sama Dia, atau cintamu mulai luntur tergantikan dengan yang di sana, di luar sana. Haleluya. Jadi saudara jangan salah. Justru saat lembah kelam, masalah bertumpuk-tumpuk, saat itulah kita bersama-sama praktek untuk belajar langkah ini tidak goyah. Amin. Haleluya, amin. Mazmur, tolong dibacakan Mazmur 17 ayat yang ketiga. Mazmur 17 ayat yang ketiga.
Yang ketemu tolong dibacakan. Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan aku menyelidiki dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Amin. Amin. Kenapa banyak orang mulutnya terlanjur? Yang keluar kutuk, bukan berkah. Yang pertama karena mata tidak terpandang kepada Tuhan. Yang diiling-iling masalah, sehingga ngutuki orang-orang yang menyakiti. Ya. Tetapi ketika saudara dan saya belajar, ketika membaringkan diri, yang diingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur, sehingga ketika saudara dan saya bangun, puas dengan rupa Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati saudara dan saya, menguji hati saudara dan saya, Tuhan mendapati hati kita, hati yang bersyukur. Haleluya, seperti yang dibaca Pak Wi tadi, Mazmur 17 ayat yang ketiga. Di saat kita tidur malam hari, Tuhan menguji, katakan menguji. Menguji, memeriksa setiap hati ini. Makanya ini hati harus dijaga. Banyak ya penyakit, sakit penyakit bermunculan dan tidak bisa disembuhkan oleh karena hatinya tidak beres, ya. Hatinya tidak beres, ya. Kalau hati penuh khawatir, penuh kecewa, yang namanya sakit penyakit itu tidak usah diundang, pasti pada berdatangan. Mari sama-sama kita belajar menjaga yang namanya hati. Katakan hati. Hati harus dijaga. Karena Tuhan menilik, memeriksa, melihat setiap hati kita pada waktu saudara dan saya membaringkan diri tidur. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yang Tuhan selidiki apa? Selidiki hati dan mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana. Saudara bisa menaikkan nyanyi Hosana kalau hatimu pahit? Tidak bisa. Saudara bisa memuji Tuhan kalau hatimu pahit? Tidak bisa. Isanya mau meremet-keremet, mau meremukkan batu kepala orang yang merugikan. Betul? Aku benci banget melihat orang itu tuh. Aku tak remet lambene kepalanya aku, betul? Oleh karena apa? Ketika tidur, yang diiling-iling bukan kebaikan Tuhan, itu menjadi pijakan iblis. Tapi kita bersyukur firman-Nya buat saudara dan saya hari ini. Kita praktek supaya langkah kita tidak goyah dengan cara mari mata ini tetap memandang kepada Tuhan. Iblis tempatnya di mana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis tempatnya di mana? Di sini? Di sini? Iblis tempatnya cuma di bawah telapak kaki, katanya. Di bawah telapak untuk tetapi anak Tuhan seringkali apa? Mempersilahkan iblis untuk mengaduk-aduk yang namanya kebaikan. Sehingga bukan menginjak iblis, tetapi malah apa? Seperti sampai siang hari ini, saudara dan saya ditetapkan, katakan ditetapkan, untuk meremukkan, menghancurkan kepala iblis dengan cara bagaimana? Belajar bersyukur bahwa hati mata ini tetap tertuju kepada Tuhan. Itu yang menjamin langkah saudara dan saya tidak goyah. Amin. Haleluya. Persoalan permasalahan selama saudara dan saya silih berganti, ya, jangan anti, ya. Masalah yang satu kelar, masalah yang satu percayalah di depan sudah menanti. Persoalan permasalahan itu membuat saudara dan saya belajar, katakan belajar. Untuk langkah ini loh tidak goyah. Amin. Amin. Untuk belajar membawa pandangan mata ini loh tetap memandang kepada Tuhan. Haleluya. Amsal 16 ayat yang ke-20 tolong dibacakan.
Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat Yang yang ke-20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Betul, Amsal 16 ayat yang ke-20. Intinya, saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus, dimerdekakan, kenyangkan dirimu, kenyangkan diri saudara dan saya dengan yang namanya firman. Dikenyangkan dengan apa? Firman. Selama saudara dan saya mata ini masih bisa membaca secara pribadi, kecuali seperti jemaat yang dilayani Pak Wi tadi sudah tidak bisa membaca, bisanya cuma mendengar. Kalau saudara dan saya, mataku masih sehat, setiap hari kenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Di situ saudara dan saya akan mendapat kebaikan Tuhan. Ya. Mendapat kebaikan Tuhan di tengah-tengah peristiwa yang sulit. Bagian B dikatakan, ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara mendapatkan kebahagiaan, dan yang kedua, saudara dan saya mengalami kebahagiaan. Persoalan masih ada, kerumitan kehidupan masih ada, tetapi saudara dan saya, cara melewatinya, cara menjalaninya berbeda. Kalau dulu penuh dengan omelan, tetapi ketika membawa mata ini memandang kepada Tuhan, cara menghadapinya dengan ucapan syukur. Di balik masalah ini pasti mujizat besar. Kalau dulu apa, sudah doa, sudah ini kok ini. Ketika membawa mata ini memandang kepada Tuhan, perkataannya berbeda. Haleluya, hatinya percaya dan mengalami kebahagiaan. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Raja, Raja. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Persoalan apapun yang saat ini saudara dan saya hadapi, saudara bisa berkata, hatiku penuh nyanyian, ya, karena Yesus Raja di atas segala raja, sanggup menyelesaikan dengan tuntas persoalan peristiwa kerumitan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amsal 17, tolong dibacakan ayat yang ke-22. Waktunya berjalan dengan cepat, ya. Amsal 17 ayat yang ke-22, tolong dibacakan. Yang ketemu boleh dibaca. Amsal 22. Amsal berapa tadi? 22. Sudah ketemu? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kebenaran mengatakan apa? Hati yang gembira obat. Jadi obat di luar sana, obat sejos apapun, kalau hati saudara tidak gembira, kalau hatimu penuh dengan yang namanya ngersulowai, obat semanjur apapun, tidak ada gunanya. Karena dikatakan obatnya apa? Untuk supaya saudara dan saya sehat, sakitmu sembuh, obatnya apa? Hati yang gembira. Hati yang
gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, tulangnya kering, sakit penyakit, tulang teropos dan sebagainya muncul dari karena apa? Hatinya tidak gembira. Tetapi saya percaya saudara dan saya yang ada di tempat ini siang hari ini yang mau praktek, mau bersama-sama belajar untuk membawa mata ini tetap memandang kepada Tuhan, situasi yang sulit apapun kita bisa melewatinya dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Yang ketemu katakan. Sudah ketemu? Ya ketemu ya, baca bersama-sama Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu plong, sudah dibebaskan dari yang namanya kepahitan, dari wajahmu, tidak usah kakean facial, ya, tidak usah facial dan sebagainya. Terpancar, katakan terpancar kehidupan. Yang tadinya aku facial seminggu sekali tuh Bu, tetapi yo aku ngocon ndelok rupaku dhewe blereng. Oleh karena hatinya apa? Enggak beres. Tetapi sekarang Bu, aku facial tuh 3 bulan sekali, paling cepat itu 2 bulan. Tetapi teman-temanku berkata, wajahmu sekarang bersinar loh. Oleh karena apa? Hatinya dijaga. Dari hatinya terpancar kehidupan. Haleluya. Amin. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-26. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ini hati dijaga. Kalau hati dijaga akan mengalami apa? Sukacita, katakan sukacita. Sukacita. Dan jiwamu akan mengalami sorak-sorai. Bahkan tubuhmu akan mengalami yang namanya ketenteraman. Amin. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Katakan matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur
sebagai ayat penutup Mazmur 17 ayat yang ke-5. Belum dibacakan. Mazmur 17 ayat yang ke-5. Sudah ketemu kita baca bersama-sama 2, 3. Yang ketemu katakan amin. Oh, belum. Nah, sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama ya dengan suara yang antusias. Mazmur 17 ayat yang ke-5. Biasanya Alkitab itu kalau jarang dibaca tadi nempel-nempel gitu ya. Malas biasanya yang baca yang besar itu. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Mazmur 17 ayat yang ke-5, 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Langkahku tetap, katakan tetap, mengikuti jejakmu. Itu yang membuat saudara, kaki saudara dan saya tidak goyah. Membuat kaki saudara tidak goyah. Mata yang memandang kepada Tuhan, itu yang membuat saudara dan saya tidak tergiur. Katakan tergiur dengan tawaran dunia. Mata yang memandang kepada Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya tetap mengikuti jejak Tuhan. Mata yang memandang kepada Tuhan, itu yang membuat langkah saudara dan saya tidak goyah. Tidak goyah. Jadi pergumulan, persoalan apapun yang saat ini saudara alami tidak akan membuat langkah saudara dan saya goyah. Dengan cara bagaimana? Caranya biar mata tetap memandang kepada Tuhan. Mata tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, supaya mata kami tetap memandang kepada Tuhan, sehingga setiap langkah-langkah kami tidak goyah. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu lebih daripada pemenang. Haleluya.